Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menunjukkan foto ruang IGD rumah sakit di ibu kota yang kondisinya berbeda dalam rentang waktu 1 bulan. Dalam foto yang dibagikan di akun Instagramnya, ia menjelaskan dirinya sudah memantau selama beberapa minggu terakhir serta mengunjungi beberapa RSUD yang ada di Jakarta. Menurutnya kondisi di rumah sakit kini semakin terkendali karena kapasitas tempat tidur isolasi, IGD hingga ICU tersedia. Tidak hanya itu, nampak IGD di sejumlah rumah sakit di Jakarta lengang oleh pasien COVID-19. Dalam foto-foto ini, Anies juga membandingkan keadaan ruangan rumah sakit yang penuh pasien pada beberapa waktu lalu dengan kondisi saat ini. Bed occupancy rate atau tempat keterisian tempat tidur di sejumlah rumah sakit, baik itu ruang isolasi dan ICU secara nasional dikatakan mengalami penurunan. Pada Jumat 23 Juli, bor isolasi dan ICU nasional mencapai 71%, sementara Selasa 27 Juli angkanya turun menjadi 66,09%. Benarkah demikian di lapangan? Kita akan konfirmasi dengan Sekjen Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, Lia G. Partakusuma. Selamat siang, Dr. Lia. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih sudah bergabung di Metro Siang. Dr. Lia, saya ingin fokus dulu di DKI Jakarta karena Pak Anies belakangan ini mengklaim bahwa sudah 1 pekan bed occupancy rate di Jakarta ini mengalami tren penurunan. Seperti apa data yang dimiliki oleh Persi? Ya, terima kasih. Kami mendapatkan data ini memang lewat rumah sakit online ya, Kementerian Kesehatan. Kami seluruh Indonesia ini kan wajib untuk melaporkan kondisi tempat tidur setiap hari. Dan data rumah sakit online tanggal 27 Juli kemarin sekitar jam 1 siang, memang untuk Jakarta ini mengalami penurunan. Dan kita juga bisa melihatnya langsung ke rumah sakit. Jadi kalau dari tanggal 12 Juli kemarin, angka rata-rata itu bor di DKI itu sekitar 86% ya. Bahkan mulai tanggal 22 Juli kemarin, dia sudah mencapai angka di bawah 80%. Jadi sudah mulai turun, jadi tidak ke zona merah. Dan pada tanggal 27 kemarin, angkanya sudah mencapai 61%. Jadi ya kami sangat senang ya, karena apa? Karena tentu akan bisa membuat kami lebih konsentrasi ke arah penanganan pasien-pasien yang sekarang ini berkurang, tetapi tentu butuh perhatian untuk mengurangi angka kematian. Jadi ini memang betul terjadi di hampir semua rumah sakit di Jakarta. Saya juga sudah cross-check dengan menelpon beberapa rumah sakit di antaranya, dan mereka betul menyatakan bahwa sekarang ini yang sudah kita bisa lihat adalah longgarnya pasien-pasien waiting list di IGD. Itu adalah parameter kita, berarti bahwa memang bor itu memang sudah makin turun. Baik, kalau angkanya 61-60% artinya sudah sangat mendekati ya standar dari bor dari WHO. Ini memang terjadi merata di seluruh RSUD yang ada di Jakarta atau mungkin ada daerah-daerah tertentu yang memang masih butuh perhatian khusus, Dr. Lia? Ya, mungkin yang kita perlu perhatikan gini, karena angka ini ada 2 ya, terdiri dari angka isolasi, ruang biasa, satu lagi angka ICU. Jadi yang tadi 61% itu terdiri dari angka untuk isolasinya hanya 59%. Jadi orang yang masuk ke rumah sakit dalam kondisi tidak memerlukan treatment khusus itu 59% bed occupation rate-nya. Tetapi untuk ICU angkanya ini masih 83%. Jadi kalau tadi angka 61% adalah keseluruhan tempat tidur yang terisi, itu adalah bornya atau bed occupation rate-nya 61%. Tapi kalau kita lihat untuk tempat tidur ICU ini masih 81% untuk Jakarta ya. Dan untuk tempat tidur biasa isolasi itu 59%. Artinya itu kita mesti berhati-hati. Nah, kalau secara keseluruhan sama, di nasional pun terjadi penurunan. Jadi angka nasional seluruh rumah sakit di Indonesia pun bornya 27 Juli kemarin hanya mencapai 66%. Jadi dia turun mulai tanggal 22 Juli dari yang 71, 69, naik lagi menjadi 71, kemudian turun lagi menjadi 67 dan kemarin 67%. Tetapi yang 66%, tapi yang perlu kita hati-hati adalah angka hunian ICU itu masih cukup tinggi.
Nah, Oke. jadi artinya bahwa rumah sakit sudah agak berkurang pekerjaan di IGD-nya, tetapi pekerjaan rumah sakit yang berat adalah bagaimana tata laksana untuk pasien yang masuk ke rumah sakit tetapi dalam kondisi sedang berat atau kritis tadi yang harus kita Baik, atasi. tapi paling Jadi tidak sekarang ya energinya alhamdulillah. bisa lebih banyak kemudian difokuskan ya untuk para pasien yang ada di ICU tadi. Permintaan untuk oksigen juga masih sangat tinggi, Dokter Lia. Ya, untuk pasien otomatis dengan kondisi berat dan kritis itu akan membutuhkan banyak oksigen. Pasti. Nah, jadi ini tinggal bagaimana pengaturan dari tiap-tiap rumah sakit agar ketersediaan oksigen ini bisa dijaga. Untuk DKI, saya yakin ini karena kondisinya juga mudah dicapai, itu bisa teratasi. Nah, yang paling menjadi mengkhawatirkan adalah masih ada provinsi yang angka hunian bornya itu lebih dari 80%. Contohnya di Yogyakarta. Di Yogyakarta baik ICU maupun tempat tidur isolasinya pun masih penuh. Dan di sana sudah mencapai 80 di Jogja itu kurang lebih angkanya 83% ya. Nah, jadi ini yang menyebabkan kita harus tetap berhati-hati karena Yogyakarta ini satu-satunya yang 87,4%. Ya, itu yang satu-satunya provinsi yang harus kita hati-hati betul karena di sana tentu masih banyak dan setiap rumah sakit yang menampung pasien ICU itu pasti kebutuhan oksigennya banyak sekali. Sangat Dan tinggi. juga sama untuk pasien-pasien yang berat dan kritisnya banyak itu pasti oksigennya akan dibutuhkan. Jadi sekarang bagaimana cara rumah sakit kecil itu bisa mencapai atau mempunyai akses yang baik untuk penyaluran oksigen sampai ke rumah sakitnya. Kalau di kota Baik. besar saya rasa itu bisa teratasi, kecuali Baik, kota-kota baik. kecil tadi. Baik, jadi tadi Yogyakarta ya yang masih butuh perhatian khusus. Terima kasih Dokter Lia sudah mengkonfirmasi terkait dengan kondisi keterisian tempat tidur tidak hanya di Jakarta namun secara nasional. Kabar baiknya adalah terjadi tren penurunan. Semoga kondisi ini akan semakin membaik ke depannya. Terima kasih Dokter Lia G. Partakusuma, Sekjen Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia untuk waktunya di Metro Siang.